Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Lensa Matematika Zahra yang tentunya akan membahas soal-soal matematika yang seru ya teman-teman. Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada siap untuk belajar belum? Oke, pada video kali ini kita akan membahas kalkulus pada subbab, aproksimasi, dan diferensiasi. Pada penasaran nggak nih? Langsung aja yuk kita simak videonya. Oke teman-teman, sebelumnya kita telah mengenal notasi Leibniz, yaitu dy per dx yang telah digunakan untuk turunan y terhadap x. Nah, kita juga mengenal notasi d per dx yang mana juga telah digunakan sebagai operasi untuk turunan dari apapun yang mengikuti d per dx terhadap x. Nah, jadi d per dx dan dx adalah sinonim. Nah, sekarang kita akan memperlakukan dy per dx atau d per dx sebagai lambang tunggal belaka dan tidak akan mencoba untuk memberikan makna tersendiri pada dy dan pada dx. Nah, selanjutnya pada bab diferensiasi dan aproksimasi ini kita akan memberikan makna terhadap dy dan terhadap dx. Jadi makna dy dan makna dx itu beda ya teman-teman. Nah, di sini dimisalkan f adalah fungsi yang terdiferensiasikan. Jika p dikalikan x0, y0 adalah titik tetap pada grafik y sama dengan fx. Karena f terdiferensiasikan, maka rumusnya menjadi limit x mendekati 0, f dikalikan x0 per x min fx0 per x sama dengan fx0. Nah, jadi jika x kecil, hasil bagi f dikalikan dengan x0 plus x min fx0, x akan bernilai kira-kira sebesar fx0 teman-teman, sehingga rumusnya itu menjadi f dikalikan x0 plus x min fx0 itu hampir sama dengan x dikali fx0. Nah, ruas kiri ini ekspresinya disebut dengan y, dan ini adalah perubahan sebenarnya dalam y ketika x berubah dari x0 ke x0 plus x. Oleh karena itu, ruas kanan disebut dengan dy sebagai bentuk dari aproksimasi. Nah, teman-teman, untuk yang selanjutnya kita akan mengenal definisi dari diferensial teman-teman. Nah, di sini dimisalkan ada y sama dengan fx adalah fungsi terdiferensiasi dari variabel bebas x. Kemudian ada x adalah pembahasan sebarang dari variabel bebas x. Kemudian ada dx yang disebut sebagai diferensial variabel bebas x adalah sama dengan x. Nah, kemudian ada y yang merupakan perubahan sebenarnya dalam variabel y ketika x berubah dari x ke x plus x, yakni y sama dengan f dikalikan x plus x min fx. Nah, untuk dy itu disebut sebagai diferensial variabel tak bebas y yang kemudian didefinisikan oleh dy sama dengan fx dikalikan dengan dx. Teman-teman, agar lebih jelasnya kita langsung aja ke contoh soal. Nah, di sini ada contoh soal yang dimana itu carilah dy. Untuk soal yang pertama itu ada y sama dengan x pangkat 3 min 3x plus 1. Nah, caranya teman-teman seperti yang dijelaskan pada definisi diferensial tadi ya teman-teman. Bahwasanya untuk dy itu disebut sebagai diferensial variabel tak bebas y. Kemudian didefinisikan oleh dy sama dengan f aksen x dx. Nah, maka ini kan y ya teman-teman. Berarti y ini kita tulis dengan notasi d ya teman-teman. Karena dy merupakan variabel tak bebas yang disebut juga sebagai y. Sama dengan tadi kan, jadi rumusnya menjadi dy f aksen x dx. Nah, jadi kan ini fx ya teman-teman. Fx kalau diturunkan itu menjadi 3x kuadrat min turunan dari 3x adalah 3 dan turunan dari 1 adalah 0. Maka dy sama dengan 3x kuadrat min 3, tambahannya apa teman-teman? Di akhir ada dx nya, dx. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi kan rumus utamanya itu kan tadi dy sama dengan f aksen x
dx. Nah, dx itu sebagai ini ya teman-teman. Ini adalah dx dan fx adalah ini, f aksen x adalah ini, dan untuk dy ini. Nah, kemudian kita lanjut ke soal yang B. Itu ada y sama dengan sin x pangkat 4 min 3x kuadrat plus x. Nah, kita mengikuti rumus seperti ini teman-teman. Untuk y kita ubah menjadi dy. Dy sama dengan, kemudian f aksen x, turunan dari sin adalah cos. Yang pertama kita menurunkan sinnya dulu, yaitu cos, dikalikan dengan fungsinya, yaitu x pangkat 4 min 3x pangkat 2 plus 1. Kemudian setelah seperti ini, kita lanjut tuh menurunkan untuk fungsi ini teman-teman, yaitu menjadi 4x kuadrat menjadi 4x pangkat 3, dan untuk 3x kuadrat itu menjadi min 3x, dan untuk 11 itu menjadi 0. Nah, akhirnya ditambahin apa teman? dx. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ternyata aproksimasi dan diferensiasi itu sangat mudah ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi adalah pembahasan tentang aproksimasi dan diferensiasi dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.